Pengepungan Rhodes tahun 1522. Pengepungan Rhodes tahun 1522 merupakan upaya kedua dari Kekaisaran Ottoman dan akhirnya berhasil mengusir para kesatria Rhodes dari benteng pertahanan mereka di pulau tersebut dan dengan demikian mengamankan kendali Ottoman atas Mediterania Timur. Pengepungan pertama pada tahun 1480 tidak berhasil meskipun pertahanannya sangat kuat. Tembok-temboknya dihancurkan selama 6 bulan oleh artileri dan ranjau Turki. Pengaturan perang. Knights of St. John's atau Knights Hospitallers telah merebut Rhodes pada awal abad ke-14 setelah kehilangan Acre pada tahun 1291, benteng terakhir tentara salib di Palestina. Dari Rhodes, mereka menjadi bagian aktif dari perdagangan di Laut Aegea dan terkadang mengganggu pelayaran Turki di Levant untuk mengamankan kendali atas Mediterania Timur. Upaya pertama Ottoman untuk merebut pulau itu berhasil digagalkan oleh ordo tersebut pada tahun 1480. Tetapi kehadiran para ksatria yang terus berlanjut di lepas pantai selatan Anatolia merupakan hambatan utama bagi ekspansi Ottoman. Gempa bumi mengguncang pulau itu pada tahun 1481. Setelah pengepungan dan gempa bumi, benteng tersebut diperkuat secara signifikan terhadap artileri menurut gaya aliran baru yaitu Tres Italiane. Adalah benteng dengan gaya yang berkembang selama periode modern awal bubuk mesiu ketika meriam mendominasi medan perang. Di sektor daratan yang paling terbuka, perbaikan yang dilakukan meliputi penebalan tembok utama, penggandaan lebar parit kering, ditambah dengan transformasi counterscarp lama menjadi bangunan luar yang besar. Pembangunan benteng di sekitar sebagian besar menara dan kaponi yang mengelilingi parit. Jumlah gerbang dikurangi dan tembok pembatas benteng lama diganti dengan yang miring yang cocok untuk pertempuran artileri. Sebuah tim tukang batu, buruh, dan budak melakukan pekerjaan konstruksi. Pada tahun 1502, Philippe Villiers de L'Isle Adam terpilih sebagai Grand Master Ordo tersebut. Dia meyakini Ottoman akan melakukan serangan baru di Rhodes. Ia terus memperkuat benteng kota dan memanggil para ksatria Ordo di tempat lain di Eropa untuk datang membela pulau itu. Seluruh Eropa mengabaikan permintaan bantuannya, tetapi Sir John Rawson, kepala biara dari Irish House Ordo tersebut, datang sendiri. Kota itu dilindungi oleh 2 dan di beberapa tempat 3 cincin tembok batu dan beberapa bastion besar. Pertahanan ditugaskan dalam beberapa bagian ke berbagai language atau divisi. Pintu masuk pelabuhan diblokir oleh rantai besi yang berat. Di belakangnya armada ordo tersebut berlabuh. Sultan Sulaiman diyakini untuk menyerang Rhodes oleh Piri Mehmed Pasha. Piri, Choban, dan Kurtoglu berpartisipasi dalam pertemuan divan atau dewan dan Piri mendesak Sultan untuk bergegas ke Rhodes dan kemudian berperang dengan Sultan. Invasi. Ketika pasukan invasi Turki yang berjumlah 400 kapal tiba di Rhodes pada tanggal 26 Juni tahun 1522, mereka dipimpin oleh Choban Mustafa Pasha. Sultan Sulaiman sendiri tiba dengan pasukan yang berjumlah 100.000 orang pada tanggal 28 Juli untuk mengambil alih komando pribadi. Turki memblokade pelabuhan dan membombardir kota dengan artileri lapangan dari sisi darat, diikuti oleh serangan infanteri hampir setiap hari. Mereka juga berusaha merusak benteng melalui terowongan dan ranjau. Tembakan artileri lambat dalam menimbulkan kerusakan serius pada tembok besar. Tetapi setelah 5 minggu, pada tanggal 4 September, 2 ranjau mesiu besar meledak di bawah benteng Inggris, menyebabkan bagian tembok sepanjang 12 yard atau 11 meter jatuh ke parit. Para penyerang segera menyerang celah ini dan segera menguasainya.
Tetapi serangan balik oleh orang-orang Inggris di bawah Franz Nicolas Hussey dan Grandmaster Villiers de L'Isle Adam berhasil memukul mundur mereka. 2 kali lagi Turki menyerang celah itu hari itu, tetapi orang-orang Inggris dan Jerman menahan celah itu. Pada tanggal 24 September, Mustafa Pasha memerintahkan serangan besar-besaran terhadap benteng pertahanan Spanyol, Inggris, Provence, dan Italia. Setelah pertempuran sengit selama sehari yang menyebabkan benteng pertahanan Spanyol berpindah tangan 2 kali, Sultan Sulaiman akhirnya membatalkan serangan. Ia menjatuhkan hukuman mati kepada Mustafa Pasha, saudara iparnya, karena gagal merebut kota tersebut. Tetapi akhirnya mengampuni nyawanya setelah permohonan dari pejabat-pejabat senior lainnya. Pengganti Mustafa, Ahmed Pasha, adalah seorang insinyur pengepungan yang berpengalaman, dan Turki kini memfokuskan upaya mereka untuk merusak benteng pertahanan dan meledakkannya dengan ranjau sambil terus melancarkan serangan artileri. Keteraturan lokasi peledakan ranjau di bawah tembok yang umumnya berada di atas batu telah menimbulkan dugaan bahwa penambang Turki mungkin telah memanfaatkan gorong-gorong kuno kota Helenistik yang terkubur di bawah kota abad pertengahan Rhodes. Serangan besar lainnya pada akhir November berhasil digagalkan, tetapi kedua belah pihak kini telah kelelahan. Para ksatria telah mencapai akhir kekuatan mereka tanpa adanya pasukan bantuan yang diharapkan. Sementara pasukan Turki semakin kehilangan semangat dan terkuras oleh kematian akibat pertempuran dan penyakit di kamp-kamp mereka. Sultan Sulaiman menawarkan perdamaian, nyawa, dan makanan kepada para prajurit benteng jika mereka menyerah. Tetapi kematian atau perbudakan jika Turki dipaksa untuk merebut kota itu. Ditekan oleh penduduk kota, Villiers de L'Isle Adam setuju untuk berunding. Gencatan senjata dideklarasikan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Desember untuk memungkinkan perundingan. Tetapi ketika penduduk setempat menuntut jaminan yang lebih lagi untuk keselamatan mereka, Sultan Sulaiman menjadi marah dan memerintahkan pemboman dan penyerangan untuk dilanjutkan. Benteng Spanyol jatuh pada tanggal 17 Desember. Dengan sebagian besar tembok yang kini hancur, hanya masalah waktu sebelum kota itu dipaksa untuk menyerah. Pada tanggal 20 Desember, setelah beberapa hari tekanan dari penduduk kota, Grandmaster meminta gencatan senjata baru. Pada tanggal 22 Desember, perwakilan penduduk Latin dan Yunani di kota itu menerima persyaratan Sultan Sulaiman yang sangat menguntungkan. Para ksatria diberi waktu 12 hari untuk meninggalkan pulau dan diizinkan membawa senjata, barang berharga, dan ikon keagamaan mereka. Penduduk pulau yang ingin meninggalkan pulau dapat melakukannya kapan saja dalam jangka waktu 3 tahun. Tidak ada gereja yang akan dinodai atau diubah menjadi masjid. Mereka yang tetap tinggal di pulau itu akan terbebas dari pajak Ottoman selama 5 tahun. Pada tanggal 1 Januari tahun 1523, para ksatria dan prajurit yang tersisa berbaris keluar kota dengan membawa panji-panji, menabuh genderang, dan mengenakan baju perang. Mereka menaiki 50 kapal yang telah disediakan bagi mereka yang berlayar ke Kreta, yaitu adalah wilayah jajahan Venesia, dan ditemani oleh beberapa ribu warga sipil. Akibat pengepungan Rhodes berakhir dengan kemenangan Ottoman. Penaklukan Rhodes merupakan langkah besar menuju kendali Ottoman atas Mediterania Timur dan sangat memudahkan komunikasi maritim mereka antara Konstantinopel dan Kairo serta pelabuhan-pelabuhan di Levan. Kemudian, pada tahun 1669, dari pangkalan ini, Turki Ottoman akhirnya dapat merebut Kreta Venesia.